Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alluma wa ta'allima li fadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madalla bi asrar bid-darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang keempat. Betul. Makalah yang keempat. Wal maqalatur rabi'atu. Makalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman berkata. Sayyidina Utsman ini menantu apa mertuanya Rasulullah? Menantu, karena pernah menikahi putri Rasulullah. Yang pertama namanya Sayyidah Ummu Kulsum, terus Ruqayyah, menikahi dua putri Rasul sehingga Sayyidina Utsman ini mendapatkan julukan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Apa kata Sayyidina Utsman? Adhiyaul asya'i asratun. Sesuatu yang paling sia-sia itu ada 10. Kalau orang mengalami 10 hal ini, maka dia termasuk orang yang tidak ada gunanya. Paling sia-sia 10 hal ini menjadikan orang itu hancur, menjadikan orang itu celaka. Apa 10 hal itu? Alimun la yus'alu anhu. Ada orang alim, ada orang berilmu, tapi dia tidak ditanyai oleh orang lain. Ini termasuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ada orang alim, tapi tidak ada yang datang untuk tanya sama dia. Maka beruntung kalau ada orang banyak tanya, itu harus beruntung. Berarti ilmunya manfaat. Kenapa kok ada orang alim, orang berilmu, kok tidak ada yang tanya sama dia? Ya ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia memang tidak mau memanfaatkan ilmunya untuk orang lain. Misal dia sudah mondok bertahun-tahun, setelah itu pulang, ya sudah di rumah. Mondoknya cari ilmunya untuk diri sendiri. Alim versinya dia sendiri, dan memang karena dia sudah menguasai beberapa kitab, tapi karena orang lain tidak tahu, ya hanya tidak tanya. Ya gimana caranya biar tanya? Yang ngajar, atau setidaknya bermanfaat untuk masyarakat. Hanya kan orang itu tahu, oh itu dia orang berilmu, oh itu dia orang alim, sehingga dia paham kepada siapa dia harus bertanya. Kalau ada orang alim tidak ditanyai oleh orang lain, maka itu termasuk orang yang sia-sia. Ibarat mutiara tapi tidak bernilai harganya. Kita sendiri sebagai orang yang tidak alim, itu kewajiban kita bertanya. Jangan sampai terkait dengan hukum-hukum Islam pakai perasaan. Oh ini kayaknya sah, ini kayaknya tidak sah. Oh ini kayaknya batal, ini kayaknya tidak batal. Kayaknya. Hukum fikih itu hitam putih sudah, jelas sudah. Tidak pakai kayaknya. Sudah ada aturan-aturannya. Nah, kita sebagai orang yang tidak berilmu, maka kewajiban kita untuk bertanya. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya seperti itu. Kemudian beliau menjawab, bilisanin saul, dengan mulut yang suka tanya. Tidak apa, tidak usah malu. Tidak usah malu tanya urusan agama daripada nanti sesat. Itu lebih bagus. Tidak usah malu.
Tanya tidak apa-apa, tanya kepada saya tidak apa-apa. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya tidak saya jawab. Tidak usah malu. Justru malu bertanya dalam hal urusan agama itu tidak bagus. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Bilisanin sa'ud, dengan mulut yang suka tanya. Tapi tanyanya ya tanya yang masuk akal. Kalau bisa tanyanya itu jangan pertanyaan yang sekiranya masih belum terjadi, masih membuat contoh seandainya ada begini belum terjadi, tidak usah. Sudah terjadi tidak apa-apa. Seandainya belum, kecuali ulama-ulama dulu yang sudah seakan-akan sudah tahu apa yang akan terjadi, sudah dicontohkan kalau ada orang seperti ini nanti hukumnya seperti ini. Itu kalau terkait dengan hukum fikih. Tapi kalau pertanyaan ya yang realistis saja, yang masuk akal, tidak usah yang macam-macam begitu. Misalnya, gimana hukumnya kalau ada manusia menikah dengan jin? Apa syaratnya? Apakah sama? Itu kan hal-hal yang jarang terjadi gitu loh. Oh, nanti yang jadi saksi siapa? Yang jadi wali siapa? Nanti butuh ditulis sama petugas KUA apa enggak? Enggak perlu, karena petugas KUA-nya enggak tahu. Yang masuk akal aja. Pertanyaan-pertanyaan itu yang masuk akal. Satu contoh ini. 2 hari yang lalu ada orang tanya. Salah seorang guru, ya ustadz, guru ngaji. Ya ini tidak boleh ditiru tapi ya. Dia punya ayam. Katanya ayamnya nakal. Ya namanya ayam ya. Dia tidak sekolah, jadi tidak bisa dikatakan nakal. Jadi mungkin yang makan makanannya atau gimana saya tidak paham. Pokoknya intinya itu kata kuncinya nakal. Saya masih ingat kata kuncinya nakal. Terus dia itu karena kesel sama ayamnya dipukul. Mungkin karena terlalu keras sampai dia itu sakaratul maut. Sampai akhirnya ayamnya mati. Setelah mati dia ngajar, kepikiran terus. Ini Ustadz gimana ya? Cara taubat saya ini gimana? Nah ini bener ini, guru ngaji ini. Apa namanya? Kekerasan dalam rumah tangga, tapi anggota rumah tangganya ayam. Dan betul itu dipukul sampai mati. Makanya ternyata itu sudah diprediksi oleh, misalnya saya pernah baca kitab Syarah Sulam Taufik. Termasuk taubat yang paling susah itu kalau kita punya salah sama hewan. Itu taubat yang paling susah. Kata pengarang kitab itu, kalau misalnya kita punya salah sama orang, itu kita bisa minta maaf dan kita tahu apakah permintaan maaf kita diterima atau tidak. Coba misalnya anggap saja ayamnya tidak sampai mati, dipukul tidak sampai mati. Coba kamu minta maaf sama ayam. Gimana caranya kita tahu kalau ayamnya itu sudah memaafkan? Apa dengan dia bersuara? Bisa jadi bersuaranya karena dia pengen makan, bukan karena memaafkan. Dan itu memang ada memang. Dan itu kata pengarang Syarah Sulam Taufik itu, kalau pengen tahu yang bisa baca kitab ya, cari bab taubat di sesi-sesi terakhir kitab Sulam Taufik. Itu dijelaskan taubat, kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada sesama manusia, kesalahan kepada hewan. Nah, kesalahan kepada hewan ini yang susah urusannya. Fa'amruhu ilallah, ini urusannya kepada Allah. Makanya dosa yang paling sulit untuk diampuni itu adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, karena langsung berhubungan dengan sesama manusia. Itu di mana taubatnya? Sekali takut ada orang. Begini. Saya kasih solusi begini. Kalau misalnya kamu masih punya ayam yang lain, kalau bisa perlakukan melebihi ayam yang kamu bunuh itu. Perlakukan melebihi, maksudnya perlakukan yang baik. Misalnya ayam yang jadi korban itu, dia kan jadi tersangka.
tapi tidak ada yang melaporkan polisi. Misalkan ayam yang dibunuh itu terbunuh, akhirnya mati. Misalnya sehari dikasih makan 2 kali, ya ayam-ayam yang lain sebagai penebus dosa, ya mungkin sehari 2 kali lipat itu 4 kali atau gimana, itu disayang-sayang itu ayamnya. Ya tidak harus dicium gitu. Pokoknya diperlakukan lebih baik daripada yang sebelumnya sebagai bentuk penyesalan. Dan itu pun masih belum bisa menjamin apakah kesalahannya diampuni oleh Allah atau tidak. Kalau di YouTube tambah lebih parah lagi. Saya pernah lihat di YouTube itu, ya kita itu harus punya kepedulian sosial kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun juga. Saya pernah lihat di YouTube itu tambah ada orang nyiksa kucing, disiram pakai gas terus dibakar. Jadi dia keliling. Kayak apa itu rasanya, sakitnya, kebakar itu. Dikira itu udah dosa. Ya dosa, walaupun bukan kepada manusia. Dosa kepada kucing. Ya orang itu kadang-kadang kesel ya, mungkin kucing makan ikan langsung dilempar pakai apa gitu. Itu kucing, kamu mari kayak apa ya, udah bakal, kan katanya Ustadz ini, tujuan saya kan biar jera itu ayamnya. Ya udah bakal tahu ayamnya, tidak kira sadar. Misalnya dipukul, masa kemudian ayamnya mikir, oh besok saya tidak mau nakal, takut dipukul lagi. Tidak kira, susah. Nah itu ternyata memang ada kasus-kasus seperti itu ada. Dan saya apresiasi itu Ustadz yang tanya kepada saya, oh berarti ini bagus. Kepada hewan saja itu dia masih tanya terkait dengan hukumnya, apalagi kepada manusia. Gitu loh. Bagus itu. Bagus. Tidak ada di sini, orangnya tidak ada di sini. Ada di, pokoknya orang Situbondo gitu. Jadi begitu, dan memang ada pertanyaan begitu. Nah, karena kata Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Bilisanin saul, dengan mulut yang suka tanya. Yang kedua, wa qalbin akul, dengan hati yang berakal, artinya hati yang bisa menerima ilmu itu. Wa kafin badul, dan tangan yang suka memberi kepada orang lain. Maka itu dia memperoleh ilmu. Pernah ada seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu pernah melakukan satu perjalanan di satu daerah, dan di satu daerah itu tidak ada satupun orang yang tanya terkait dengan ilmu kepada beliau. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri ini berkata, hadza baladun yamutu fihil ilmu. Ini adalah daerah yang di dalamnya ilmu itu mati, tidak ada yang tanya. Makanya kita itu harus benar-benar memanfaatkan. Kalau kita tahu, oh itu orang alim, itu orang berilmu, jangan disia-siakan. Apalagi misalnya datang dari jauh-jauh, misalnya datang ke sini, kita manfaatkan. Saya itu pasti tanya. Saya tiap 2 minggu sekali itu hadir pengajiannya Habib Taufik di Kampung Arab, itu untuk umum muslimin muslimat. Senin pertama dan Senin ketiga. Ngaji kitab Risalatul Mu'awanah dan kitab Al-Manhajus Sawi. Yang hadir ya macam-macam, ada ustadz-ustadz, ada kiai-kiai, ada orang biasa, ada Bu Nyai juga. Ada Bu Nyai Arafah kemarin kayaknya hadir itu juga. Untuk umum memang. Itu saya pasti tanya. Coba tanyakan sama orang-orang yang hadir. Itu saya pasti, di antara yang tanya itu pasti saya. Ya karena harus dimanfaatkan. Kalau tidak tanya nanti tambah mengira-ngira, oh mungkin maksudnya begini, padahal belum tentu benar gitu. Maka tanya itu penting. Kalau tidak tanya, ya nanti tambah tidak tahu gitu. Banyaknya tanya itu bisa menambah ilmu. Kita itu kadang juga karena sering banyak orang yang tanya, akhirnya kita itu jadi alim. Saya merasa tahadus bin nikmah ya, karena sering ada orang banyak tanya, kadang saya tidak tahu, akhirnya buka kitab,
buka-buka kitab tidak nemu, saya tanyakan ke teman saya, akhirnya saya tahu. Karena kadang ilmu itu bisa bertambah, orang itu bisa jadi pinter karena sering ditanya sama orang. Nah, kalau ada orang alim, orang berilmu, tidak ditanya sama orang, itu termasuk orang yang paling sia-sia. Apalagi orang punya ilmu, orang mondok, lulusan dari pondok, tidak mau ngajar, sia-sia. Dari kemarin kamu mondok itu buat apa kalau tidak ngajar? Makanya saran saya, pesan saya itu jangan sampai lulus dari pondok tidak ngajar. Ngajar apapun, mau ngajar di sekolah, mau ngajar di masjid, mau ngajar di musola, mau ngajar TPQ, mau ngajar diniyah, atau setidaknya ngajar anaknya sendiri. Jangan sampai tidak ngajar. Kalau misalnya yang lulusan pondok tidak ngajar, apa bedanya sama yang di jalan-jalan itu? Kamu itu kan sudah bertahun-tahun cari ilmu, bersusah payah dikirim sama orang tuanya. Mana ilmu yang kemarin-kemarin itu? Itu harus disebarkan ilmunya itu. Kalau tidak bisa ngajar, setidaknya sekarang ada medsos, disebarkan sedikit-sedikit, misalnya rukun wudu, rukun sholat di satu-satu. Kalau tidak tahu ya belajar, kalau tidak tahu bisa lihat video saya, diputar ulang, dicatat satu-satu aja. Itu insya Allah nanti bisa manfaat. Begitu. Jangan sampai jadi orang yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman, orang yang sia-sia. Yang pertama, alimun la yus'al. Orang alim, kalau alim itu mungkin terlalu tinggi, orang berilmu yang tidak ditanya oleh orang lain. Yang kedua, wa ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Ada orang berilmu, alim, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Termasuk bagian dari mengamalkan ilmu itu ya mengajarkan itu. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut dikatakan oleh Allah sebagai orang yang tertipu. Ilmu itu hanya sekedar sebagai gambaran saja, ibarat makanan itu cuma bungkusnya saja, tapi isinya tidak ada. Makanya Rasulullah itu berpesan, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah kamu sesuka kamu. Fa wallahi, maka demi Allah, la yuqbalu minkum, maka tidak diterima dari kalian ilmunya hatta ta'malu, sehingga kalian itu mengamalkan ilmu. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu itu adalah bukan khusus orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi orang yang berilmu yang bagaimana? Orang yang berilmu yang mau mengamalkan ilmunya. Maka kalau ada orang tidak mengamalkan ilmunya, bagaimana caranya agar ilmunya manfaat? Tidak bisa. Bahkan nanti orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu adalah orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat. Disabdakan oleh Rasulullah, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Orang yang paling pedih, paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang alim, orang yang berilmu, yang ilmunya tidak manfaat. Ilmu tidak manfaat diantaranya karena tidak diamalkan. Makanya Rasulullah itu seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Itu sekelas Rasulullah yang pasti ngamalkan ilmunya. Itu masih berdoa. Ini doa yang penting untuk kita tiru. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajab. Alhamdulillah. Nah, baru dengar.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ini penting, jangan sampai kita tidak menjadi orang yang mengamalkan ilmunya. Tapi tetap orang yang punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya itu jauh lebih bagus dibanding orang yang tidak punya ilmu. Tetap lebih bagus orang yang punya ilmu walaupun dia tidak mengamalkan ilmunya daripada orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la. Tapi kadang-kadang penyakitnya orang berilmu itu begini. Saya malu mau nyebarkan ilmu, kelakuan saya masih seperti ini, saya masih belum bisa mengamalkan. Itu bisikan-bisikan setan yang harus disingkirkan. Seperti itu tidak bagus. Tetap jauh lebih bagus orang yang punya ilmu kemudian dia menyebarkan ilmunya. Kenapa? Karena kalau seandainya dia itu masih belum bisa mengamalkan, setidaknya dia hanya punya satu kesalahan saja. Tapi kalau dia berilmu dan dia tidak mau menyebarkan ilmunya, maka dia punya dua kesalahan sekaligus. Berilmu, tidak mau menyebarkan ilmunya. Sudah, urusan nanti masih belum bisa mengamalkan itu nanti sambil belajar. Tapi tidak sampai kita itu langsung ya sudah, orang karena tidak tahu ya saya tidak ngamalkan, tidak apa-apa. Ya berusaha agar kita bisa mengamalkan ilmunya itu. Maka ini kalau ada orang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia termasuk orang yang sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ra'yu shawabin la yuqbalu, ada pendapat yang benar tapi tidak diterima. Ya kadang-kadang kan begitu ya. Dalam satu musyawarah, dalam satu perkumpulan, justru yang ada pendapat yang benar tapi tidak diterima. Ya bisa jadi karena suaranya sedikit dibanding suara yang lain, maka tidak diterima. Maka itu juga termasuk hal yang sia-sia. Kok ada pendapat yang benar tidak diterima? Maka tugas kita bagi orang yang misalnya dikasih pendapat kalau itu benar, walaupun dari orang yang lebih muda, walaupun dari orang yang selevel, walaupun dari bukan orang yang berilmu, tapi selama itu benar, maka kita harus menerima. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasilahun la yusta'malu, ada pedang tapi tidak dipakai. Pedang itu dipakai apa? Untuk perang, untuk melawan musuh. Misalnya begini, ada orang ke hutan, mau pergi ke satu daerah tapi melewati hutan. Dia bawa pedang sebagai penyelamat. Nanti kalau di hutan ada singa, ada harimau, ada ular atau yang lainnya. Kemudian setelah itu dia di tengah-tengah hutan ada singa datang. Dia punya pedang, tapi pedangnya tidak dipakai, tidak digunakan. Kira-kira sia-sia apa enggak? Sia-sia. Itu sama persis seperti yang digambarkan Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Orang berilmu itu juga sama seperti itu. Orang berilmu itu sama seperti orang punya senjata tapi tidak dipakai. Jadi dia celaka. Ilmu kalau dia ilmunya tidak dipakai itu bisa menjadikan orang celaka. Justru yang sering menjadi momok di masyarakat itu bukan orang bodoh, tapi orang berilmu dan dia tidak mau apa-apa. Kalau tidak percaya coba cek sendiri. Yang sering bikin ribut itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang awam, tapi lulusan pondok
di rumah dia tidak mau ngajar, tidak mau maju, tidak mau apa. Akhirnya diomongkan si ustadz itu, diomongkan si kiai itu, urusan dia disuruh maju, tidak mau. Tawaduk alasannya. Bukan tawaduk begitu, tidak pada tempatnya. Makanya bahaya orang punya ilmu tapi tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau mengamalkan ilmunya, itu jadi bumerang. Jadi bahaya itu. Ilmu itu ibarat, ada yang mengatakan ibarat air. Air itu kalau dibiarkan itu nanti dia keruh, kotor. Ada juga yang mengatakan ilmu itu seperti pisau. Pisau itu kalau dibiarkan, tidak diasah, itu nanti jadi apa? Berkarat. Justru itu kalau berkarat, kalau mengenai kulit itu jauh lebih berbahaya dibanding yang tajam. Itu jauh lebih berbahaya karena ada virus-virus yang nempel di situ. Itu yang sering bikin ribut itu orang-orang yang punya ilmu tapi dia itu cuma diem aja, tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau menyebarkan ilmunya. Giliran ada ustadz atau kiai yang salah, dikritik habis-habisan. Jadi kemarin kamu ngapain? Kok tidak menyebarkan ke umat? Gimana caranya wudu, gimana caranya sholat, gimana caranya ibadah, caranya puasa, gimana cara membersihkan najis. Itu begitu. Maka kalau ada senjata tidak digunakan, itu juga dikatakan sia-sia. Kalau ada yang punya senjata, misalnya dari keluarganya ada yang punya senjata, keris, pedang atau apa gitu, ada ilmu, taruh di rumahnya, terus diniatkan ini saya pakai senjata untuk apa? Menemani Imam Mahdi perang melawan Dajjal. Itu aja, itu dapat pahala itu. Masang senjata, keris, pedang atau apa, biasanya orang-orang kuno itu. Kenapa? Takut. Ya, yang penting niatkan aja. Insya Allah umur kamu masih sebelum ini sudah mati soalnya kemungkinan. Ini tanda-tanda kiamat besar juga belum ada. Misalnya ada asap dari dukhon dari ujung timur sampai ujung barat. Terus ada apa? Hewan-hewan apa itu begitu. Melata yang cukup banyak. Ya pokoknya niatkan aja begitu. Niatkan aja. Saya dulu ketika belajar ilmu ruqyah itu biasanya kadang-kadang keris-keris itu kan butuh dinetralisir kan ya. Ketika sudah dinetralisir, tidak disuruh bakar sama guru saya. Kalau di kelompok sebelah kan syirik itu apa, keris-keris itu kan syirik, bisa menjadikan orang murtad, harus dibakar. Kalau kita tidak harus dibakar, silakan dipajang, tapi niatkan ini sebagai senjata untuk membantu perangnya Imam Mahdi nanti. Walaupun bisa jadi tidak sampai ke usia itu. Ya bisa jadi cucu-cucunya itu. Tapi memang harus hati-hati yang punya senjata-senjata begituan. Terutama orang-orang dulu kadang dikasih apa kadang anggap kayak dikasih makan, kasih bunga apa. Kalau itu diniatkan untuk hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu mensekutukan Allah, ya tidak boleh. Tidak boleh. Makanya jin-jin itu sangat rawan masuk ke benda-benda pusaka. Karena memang sebagian orang itu memperlakukan dengan cukup istimewa, dimandikan pakai bunga, terus setiap malam apa begitu diapakan begitu. Ya itu juga ya biasa-biasa aja. Ya kadang-kadang kalau cuma sekedar koleksi ya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan orang itu mensekutukan Allah atau bahkan disembah-sembah, ya otomatis tidak boleh, tidak diperbolehkan. Orang dulu memang sakti-sakti dan rawan seperti itu, dimasuki jin itu rawan. Ada khodamnya kadang-kadang, keris, aki-aki itu kadang juga ada khodamnya. Makanya harus yang punya seperti itu harus dibersihkan. Silakan disimpan tidak apa-apa, tapi dibersihkan biar tidak bahaya, takut kena ke anak cucunya gitu.
Yang berikutnya, yang keberapa? 5. Yang kelima, wa masjidun la yusalla fihi. Ada masjid tapi tidak dipakai sholat. Pernah tahu? Ada masjid tidak dipakai sholat. Pernah tahu? Saya itu kalau lewat ke arah Surabaya, di Pasuruan itu ada masjid besarnya luar biasa, kosong, tidak dipakai apa-apa. Sudah rusak sudah. Mungkin karena sudah lama tidak dipakai, akhirnya rusak. Ada masjid pinggir jalan raya. Masjidnya besar, tapi tidak dipakai sholat. Sekarang itu sebenarnya bukan masalah bagus-bagusan masjid, tapi bagaimana masjid itu bagus dari jamaahnya. Kadang orang sekarang kan berlomba-lomba bikin masjid yang bangunannya mewah, megah. Kalau perlu dikasih emas, berlapis emas. Tapi bukan itu yang menjadikan masjid itu mulia, yang menjadikan masjid itu mendapatkan nilai besar di sisi Allah. Tapi seberapa banyakkah orang yang memakmurkan masjid? Ya, memakmurkan masjid tidak harus dengan sholat, bisa dengan mengadakan rutin pengajian, ngaji kitab dan sebagainya. Kalau dulu masjid pada masa Rasulullah itu fungsinya bukan cuma sholat, tapi ada halakoh-halakoh di masjidnya Rasulullah itu. Dan itu ditulis di pondok saya. Di pondok saya di Taman Beras itu ada beberapa halakoh itu diniyah, itu ngajinya di masjid itu. Halakoh ini kelas berapa diniyah, halakoh ini, jadi full itu masjid itu. Kalau pas malam itu diniyahnya malam. Dan itu bagus. Kalau ada masjid tidak dipakai sholat, atau ada masjid yang sholat ya cuma 2-3 orang, ini termasuk hal yang aneh dan termasuk yang sia-sia. Saya pernah di salah satu masjid di Besuki. Saya sholat duhur, kemudian saya lihat yang adzan itu orang yang sepuh. Perkiraan saya sekitar usia 60-an gitu. Di masjid di sekitar Besuki. Sudah saya tunggu, pujian lama betul, lama banget pujiannya. Setelah itu qomat, dan yang imam ini juga sepuh juga, dan jamaahnya sepuh semuanya. Jamaahnya sepuh semuanya. Yang muda cuma saya sama ada teman saya satu, cuma 2. Saya mikir, ini yang muda-muda ini apa desa yang khusus dihuni oleh orang-orang yang tua atau gimana? Tidak ada betul. Yang muda itu tidak ada. Sepuh semuanya, antara 50 sampai 60 itu usianya. Yang jamaah ada sekitar 5 atau 6 orang itu makmumnya. Di antaranya saya. Saya bukan asli situ, saya kebetulan lagi ada acara di situ. Tidak ada yang muda itu. Ini juga menjadi aneh. Kemana itu? Apa dia tidak tahu alamatnya masjid atau gimana? Atau mungkin nunggu tua ya. Iya. Sebelum tua ternyata mati. Makanya kita itu ya kalau perempuan lebih bagus di rumah aja. Kalau laki-laki ke masjid lebih bagus. Tapi sekiranya betul-betul istiqomah. Jangan sampai kita itu tidak mau ke masjid, tapi sekali ke masjid langsung diantarkan banyak orang. Paham? Iya, Meninggal. Iya. Jangan sampai kita jarang ke masjid, sekali ke masjid langsung di soft yang paling depan. Iya, jadi mayit. Iya, jangan sampai begitu. Kalau ada masjid yang tidak dipakai sholat itu termasuk asyaddul asya halakan, adyaul asya, hal yang sangat sia-sia. Masjid tidak pernah dipakai. Saya pernah tahu di daerah Pasuruan itu, pinggir jalan raya, masjidnya besar, sudah jadi bangunan angker karena sudah tidak dipakai, tidak dipakai sama sekali. Kadang ada masjid besar, yang jamaah ternyata ya sedikit, Yang berikutnya, nomor berapa? Wa mushafun la yuqra'u fihi. Ada mushaf, ada Quran tapi tidak dibaca. Punya mushaf semua? Punya. Alhamdulillah. Dibaca setiap hari? Ya, kalau
ini jawabnya agak ragu-ragu. Kalau ada mushaf, jadi istilah yang tepat untuk Quran yang dibawa itu sebenarnya istilah yang paling tepat mushaf, bukan Quran. Kalau Quran itu ya kalamnya itu Quran. Kalau mushaf itu yang sudah berbentuk lembaran, itu berbentuk semacam buku, itu namanya mushaf. Ada Quran tapi tidak dibaca, itu termasuk hal yang sia-sia. Kita sudah tahu bahwa mukjizat Rasulullah yang paling besar adalah Al-Quran. Itu yang di atas meja, di rak-rak, di lemari-lemari, itu bukan pajangan tapi mukjizat. Kadang kita, ya Allah saya mengharapkan mukjizat darimu. Al-Quran tidak pernah dibaca. Kalau mau mukjizat, pakai mukjizat apa? Mukjizat yang sekarang sampai sekarang masih ada, mukjizat Al-Quran itu. Makanya kan pernah saya mengutip perkataan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dia berkata, ata'ajjabu minal insan, aku ini heran kepada orang yang berkata bidzikun bihamun, aku lagi susah, aku lagi sumpek, aku lagi gelisah, aku lagi galau, wa indahul Quran, sedangkan dia punya Al-Quran. Kok ada orang punya Quran tapi masih mengatakan saya lagi susah, saya lagi sumpek, lagi galau. Ya Quran kamu apakan itu? Kalau udah dibaca mau diapakan? Mau buat bagus-bagusan? Maka kita itu bisa mengukur hubungan kita dengan Al-Quran dengan hubungan kita dengan HP itu seperti apa. HP walaupun jauh kita cari, karena hati kita dekat dengan HP. Al-Quran walaupun dekat tidak disentuh, karena hati kita jauh dengan Al-Quran. Karena kedekatan hati itu jauh lebih berarti daripada kedekatan ragawi. Iya. Coba kita pergi gitu, ternyata HP-nya ketinggalan, insya Allah balik lagi pulang. Coba kita pergi, HP Al-Qurannya ketinggalan, tidak apa-apa, ada di HP. Ini walaupun ada di HP, tidak kira dibuka itu. Tidak kira dibuka. Ada aplikasi Al-Quran di HP, tidak kira dibuka. Maka itu menjadi hal yang aneh. Padahal Al-Quran adalah mukjizat. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia tidak akan mudah untuk diganggu sama setan. Jadi mazhabnya itu insya Allah aman, dan dia tidak mudah disesatkan oleh setan. Kalau orang itu sudah jarang baca Al-Quran, dia mudah dikuasai oleh setan, sehingga pikirannya itu ya pikiran-pikiran setan, perbuatannya juga perbuatan-perbuatan setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Yang menjadi qarinnya, yang menjadi qarin sahabatnya itu setan. Kalau dia jauh dari Al-Quran, ya diusahakan belajar setiap hari, walaupun cuma satu halaman atau satu lembar, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai tidak baca Al-Quran. Saya dulu pernah dipeseni sama salah satu guru saya waktu masih di Tarim itu, setidaknya, ini nasihat yang cukup mudah sebenarnya, setidaknya setiap hari itu jangan sampai 15 menit tidak baca Al-Quran. 15 menit saja, kata guru saya. Jangan sampai tidak punya waktu 15 menit untuk baca Al-Quran. Cukup 15 menit saja. Minimal. Itu aja belum tentu bisa kok. Setiap hari belum tentu bisa. Itu kalau sudah bisa, luar biasa. Kalau sekelas kita itu sudah luar biasa itu. Insya Allah nanti kalau sudah istiqomah nanti bisa meningkat sendiri. Itu saja sudah. Coba latihan setahun, kira-kira lulus apa enggak itu. 15 menit saja sehari. Tidak usah sampai setengah jam, sejam, kelamaan itu. Cukup 15 menit saja. Tapi kalau di pondok tidak usah tanya. Di pondok itu lingkungannya masih mendukung. Coba kalau sudah nikah, atau kalau sudah lulus walaupun belum menikah, belum tentu bisa. Nah, itu yang ke berapa? Ke-6. Yang ke-7. Sekarang yang ke-7. Wa malun la yunfiqu minhu. Ada harta tapi tidak dinafkahkan. Punya uang banyak tidak mau sedekah. Punya uang banyak tidak mau infak. Punya uang banyak tidak mau zakat.
punya uang banyak tidak digunakan untuk menafkahi anak istri, punya uang banyak tidak digunakan untuk bantu orang, nyumbang acara-acara pengajian, nyumbang pondok, nyumbang masjid, itu hal yang sia-sia. Ada harta tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Yang berikutnya wa khailun la turkabu. Ada khail itu kuda tapi tidak dinaiki. Karena sekarang tidak ada kuda. Anggap saja ada orang punya mobil harganya 1 miliar tapi tidak dinaiki, ya percuma. Sama seperti orang berilmu itu juga sama, kendaraan tapi tidak dipakai. Wa ilmu zuhdi fi batni man yuridu dunya. Ada orang yang paham betul teori tentang zuhud, kaidah-kaidah orang zuhud itu harus begini, tapi dia orang yang suka terhadap dunia. Ini juga hal yang sia-sia. Tahu zuhud ya? Zuhud hati yang tidak bergantung kepada dunia. Jadi dia tiap hari menjelaskan tentang zuhud. Orang itu harus zuhud, harus benci kepada dunia, harus tidak bergantung kepada dunia. Tiap hari dia minta terus sama orang dunia. Minta harta, minta emas, minta permata, minta mutiara, tapi tidak minta air mata. Itu berarti hal yang sia-sia. Dia tahu teorinya ilmu zuhud di dalam kitab-kitab tasawuf, tapi dia orang yang gila kepada dunia. Maka itu juga termasuk hal yang sia-sia. Yang ke-10, wa umrun tawilun la yatazawwadu fihi lisafarihi. Ada orang punya umur panjang tapi tidak digunakan untuk mencari bekal sebagai perjalanan dia menuju akhirat. Kita ini kan sebenarnya lagi dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Menuju akhirat. Sebagaimana kalau kita mau ke Jakarta butuh bekal yang cukup banyak. Walaupun kita tinggal di Jakarta cuma beberapa hari, coba bayangkan kita di akhirat tinggal untuk selama-lamanya. Kita di akhirat tinggal untuk selama-lamanya, mestinya bekalnya jauh lebih banyak. Itu analoginya begitu. Kita anggap saja mau ke Surabaya ya, cuma 1 hari, butuh sangu apa enggak? Walaupun cuma 1 hari, butuh sangu. Apalagi perjalanan kita menuju akhirat, kita akan tinggal di sana selama-lamanya, mestinya jauh lebih banyak bekal yang harus dipersiapkan. Itu 10 perkara yang kata Sayyidina Utsman termasuk hal yang sia-sia, dan semoga kita tidak memiliki 10 perkara itu dan tidak termasuk bagian dari 10 perkara yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan akan kita lanjutkan maqalah yang kelima pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.